Oke, teman-teman, untuk kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan tentang hitungan campuran ya. Nah, untuk sebelum kalian ngerjain hitungan campuran ya, kalian harus tahu urutan prioritas hitungan campuran itu seperti apa ya. Nah, misalnya kalau kalian di dalam pertanyaan itu ada tanda kurung, tanda kali, dan tanda bagi atau salah satunya, dan tanda jumlah dan kurang atau salah satunya. Nah, itu kalian harus memprioritaskan yang pertama adalah tanda kurung dulu ya. Nih, tanda kurung dulu ya. Jadi harus prioritas itu tanda kurung dulu ya. Setelah tanda kurung lalu tanda kali atau tanda bagi ya. Jadi tanda bagi. Jadi tanda kurung itu walaupun ini yang ketiga adalah tanda jumlah dan kurang. Jadi artinya apa sih? Nah, misalkan gini. Nanti kalau misalkan di soal itu nanti ada, nah, seperti apa sih arti urutan prioritas itu? Nah, nanti kalian tinggal bisa cek ya. Oke teman-teman, kembali lagi di video Kongko Channel. Nah, hari ini kakak akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung soal hitungan campuran ketika teman-teman menghadapi soal seperti ini ya. Nah, caranya gampang. Kita lihat itu ada angka 30 ya. Jadi gini, ketika mengerjakan soal itu kan dimulai dari kiri ke kanan ya, lumrahnya. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kalian jangan mengerjakan langsung dari kiri ke kanan karena di sini derajat di sini ada tambah, kali sama kurang. Nah, derajat kali itu prioritas utama yang harus dikerjakan. Jadi harus kalian ngerjain kali dulu ya dibandingkan dengan penjumlahan. Jadi kalian harus mengerjakan kali dulu. Jadi kayak gini. Jadi ini 30, 3 kali 5-nya. Oke, kita kerjain dulu 3 kali 5 berapa hasilnya? Nah, ini 15. Nah, baru setelah itu, setelah hasil 3 kali 5 15, baru kalian jumlahkan 30. Oke ya, 30 di sini tulis ditambah 15, ini dikurangi 6. Nah, itu hasilnya berapa? 30 tambah 15, 45. Tulis ini 45. Nah, 45-nya tinggal langsung dikurangi 6. Itu hasilnya jadi 39. Ya. Di ini hasilnya. Oke. Oke, untuk bentuk soal yang selanjutnya ya, ini di sini perbedaannya ada tanda kurung ya. Di soal sebelumnya kan nggak ada tanda kurung ya. Nah, di tanda kurungnya ada di operasi penjumlahan. Nah, otomatis ketika kita menghadapi soal seperti ini, kita harus mendahulukan yang di tanda kurung terlebih dahulu. Ya. Nah, ketika kita memprioritaskan di tanda kurung yang terlebih dahulu, berarti kita harus mengerjakannya terlebih dahulu. Kita bagi ke dalam beberapa dua step ya. Jadi step pertama kita tulis ini ya, step 1. Oke. Jadi ini step pertama itu ini dulu ya. Ini dikerjakan dulu. 30 tambah 3 berarti berapa? 33. Nah, setelah itu, setelah hasilnya ini, barulah kalian kali dengan angka 5. Nah, kalikan 5. Nah, berapakah hasilnya? 33 kali 5. Nah, berapa hasilnya? Hasilnya 165 ya tentunya ya. Nah, setelah itu, step kedua adalah Nah, setelah itu step kedua. Nah, ini step kedua.
ini step keduanya. Itu mengurangkan 165 dengan 6, angka 6. Step terakhir. Nah, itu nanti hasilnya 159. Nah, inilah hasilnya ya. Oke, semoga kalian ingat dengan cara ini ya. Oke, ini untuk bentuk soal yang ketiga. Bentuk soal ketiga di sini ada kurung ya. Di dalam kurung ya, ada kurungnya 2 ya. Dan masing-masing di dalam kurungnya itu operasinya perkalian. Nah, ya, oke, kita lihat. 9 dikalikan 7 dulu ya, karena ingat prioritas itu adalah tanda kurung. Jadi yang harus prioritas utama itu yang pertama itu tanda kurung dulu ya. Oke, 9. Nah, ini kita lihat yang kita bagi 2 step lagi ya. Step pertama seperti biasa. 9 kali 7 itu berapa sih? Nah, 9 kali 7 itu seperti biasa. Ingat ya perkalian adik-adik ya. 9 kali 7 itu 63. Oke. Nah, ini step pertama. Terus ditambahnya kita hiraukan dulu. Kita kerjakan lagi yang di kurung berikutnya. 9 kali 3 itu 27. Nah, gitu. Nah, setelah hasilnya didapatkan masing-masing, barulah kita jumlah. Nah, jumlahnya itu di step kedua. Oke. 63 ditambah 27. Nah, itu berapa? 63 tambah 27 itu 90. Ya. Jadi ini hasilnya. Jadi hasilnya itu sama dengan 90. Oke. Jangan lupa ya untuk proses dari setiap stepnya. Oke, untuk soal berikutnya, nah di sini bedanya dengan yang berikutnya, tadi kan yang di dalam kurungnya perkalian ya. Nah sekarang kita rubah menjadi pengurangan ya. Oke, kalau pengurangan menghadapi, lihat ini ada pengurangan menghadapi pembagian. Walaupun pembagian ini merupakan lebih tinggi ya, prioritasnya lebih dengan kurang. Jadi pembagian ini lebih tinggi prioritasnya dengan kurang, tapi tanda minus ini, tanda pengurangan ini, operasi pengurangannya itu dia ada di dalam tanda kurung. Nah, kalau ada di dalam tanda kurung berarti harus diprioritaskan. Nah, ini harus diprioritaskan nih ya. Oke, jadi misalkan 19 dikurangi 7 itu hasilnya 12. Ya, ini step pertama ya. Ingat. Nah, yang next, baginya jangan hiraukan dulu. 9 kurangi 3 berapa? Hasilnya 6. Berarti 12 tinggal. Nah, step kedua adalah dengan, nah, ini 12 tinggal dibagi 6. Berapa hasilnya? Itu hasilnya 2. Jadi ini hasilnya 2 ya. Oke, begitu. Jangan lupa ya untuk setiap prosesnya tolong dipahami.